warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah pada pertemuan kali ini? Semoga antum dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk materi pada kali ini, pertemuan kali ini ustazah akan melanjutkan video yang sudah antum tonton pada pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai norma dan keadilan. Nah, di sini ustazah akan menjelaskan dulu atau mengulang kembali apa yang dimaksud dengan norma tersebut, di mana norma itu adalah pedoman atau ketentuan yang bernilai di dalam masyarakat yang mengikat dan harus ditaati oleh tiap-tiap individu di masyarakat tersebut dalam hal perilaku. Nah, norma ini berbeda, maksud berbeda, norma di sekolah dengan norma yang ada di rumah itu pasti berbeda maksud dan tujuannya. Nah, di sini ustazah juga akan menjelaskan contoh perilaku yang sesuai dengan norma yang ada di lingkungan rumah atau lingkungan keluarga. Nah, yang pertama contohnya patuh, hormat dan patuh terhadap kedua orang tua. Nah, di sini alasannya karena orang tua itu sudah mengasihani kita dari kecil hingga sampai saat sekarang, mendidik kita, selalu menjaga dan merawat kita hingga menjadi anak-anaknya yang menjadi pribadi yang lebih dewasa, sehat, dan berguna untuk kedepannya. Nah, kemudian contoh yang kedua, perilaku yang kedua, membantu orang tua dalam tugas rumah tangga. Nah, selain mudah terselesaikan dengan baik, memikul bersama itu tentu membuat atau meringankan beban kerja serta akan menumbuhkan rasa kebersamaan dalam keluarga. Kemudian, melaksanakan kewajiban belajar dengan baik, di mana siswa yang disiplin akan bertanggung jawab dan harus bisa mengatur dirinya melaksanakan kewajiban belajar di rumah dengan baik dan efektif. Nah, pada pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya, ustazah belum menjelaskan macam-macam norma. Nah, di sini ustazah akan menjelaskan norma yang pertama, yaitu ada norma agama. Norma agama ini merupakan ketentuan-ketentuan hidup bermasyarakat yang bersumber pada ajaran agama. Jadi agama adalah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang berasal dari Allah. Kemudian, contoh norma atau macam-macam norma yang kedua ada norma kesopanan, di mana norma kesopanan ini adalah peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia. Dengan peraturan itu diikuti dan ditaati sebagai pedoman untuk mengatur tingkah laku manusia di sekitarnya. Nah, contoh dari norma kesopanan ini adalah orang muda atau anak kecil harus menghormati orang yang lebih tua. Kemudian, contoh yang kedua, jangan meludah di lantai atau di sembarangan tempat. Kemudian nomor 3, contohnya mempersilakan tempat duduk kepada wanita di dalam kereta api atau bus. Kemudian yang ketiga di sini ada norma kesusilaan, di mana norma kesusilaan merupakan peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia. Di sini contoh dari norma kesopanan ini adalah hendaklah engkau atau antum berlaku jujur, kemudian hendaklah antum berbuat baik terhadap sesama manusia. Nah, yang keempat ada norma hukum, di mana norma hukum ini merupakan peraturan hidup yang dibuat oleh penguasa negara. Di sini norma hukum ini bersifat memaksa dan mempunyai sanksi-sanksi yang tegas. Contoh norma hukum antara lain peraturan dalam berlalu lintas, undang-undang, dan sebagainya. Baik, cukup sekian pembelajaran kita yang dapat ustazah jelaskan pada pertemuan kali ini, mulai dari macam-macam norma yang ada di masyarakat. Semoga dengan apa yang sudah ustazah sampaikan tadi bisa dimengerti oleh anak-anak ustazah semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, ustazah tutup pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.